أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillahi Rabbil Alamin nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'd. Sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kebahagiaan dan kesuksesan manusia ada di dalam amal agama yang sempurna. Siapa saja yang mengamalkan agama ini secara sempurna, maka dia akan bahagia, sukses di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, kita akan membuat lagi suatu majelis. Majelis apa itu? Majelis taklim wa taklum. Hidupkan taklim wa taklum. Jadi beberapa hari yang lalu ada teman, ada sahabat bertanya apa gunanya itu menghidupkan taklim di rumah, membaca fadil amal. Banyak orang yang mengatakan bahwa itu fadil amal itu banyak hadis-hadis dhaif. Apa saya bilang, itu fadilah amal ini tidak langsung ditulis, langsung di buku, dikarang, enggak. Jadi fadilah amal ini dikumpul ya. Ada beberapa kitab. Nah, di sini ada 84 kitab. Diambil, kemudian dikerucutkan itu ya, hanya inti-inti sarinya. Kemudian ditulis di sini di fadilah amal ini ada 84 kitab. Kemudian pengarangnya juga ada di sini. Yang pertama, kitab Ahkamul Quran, pengarang Abu Bakar Ahmad bin Ali Rasi Al-Jasosi. Kemudian kitab kedua Aini Sarah Bukhari, pengarangnya Badruddin Abu Muhammad bin Ahmad Aini. Kemudian selanjutnya yang kitab yang ke-84 Sadus Said fi Sikrin Nabil Habib, pengarangnya Hazrat Aqdas Sanwi. Jadi ini dikumpul ya, dikumpul ada 84 kitab, dikumpul jadi satu, maka lahirlah fadilah amal. Begitu ya. Kemudian apa katanya gunanya, fadilahnya? Banyak sekali, banyak. Cuma ini hanya di antaranya saja ya, beberapa fadilah saja. Apabila taklim kita hidupkan ya, di masjid, di rumah, atau di mana saja. Apa itu? Yang pertama, mendapatkan sakinah atau ketenangan jiwa. Kemudian dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh para malaikat. Kemudian keempat, nama kita akan dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis para malaikat yang berada di sisinya. Ada hadisnya. Nah, apa hadisnya? An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nasalat alaihimus sakinah wa gasiyat humul rahmah wa haffat humul malaika wa zakarahumullahu fi man indah.
dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul dalam rumah Allah atau masjid untuk membaca kitab Allah, saling mengajarkannya sesama mereka, melainkan diturunkan kepada mereka sakinah, diliputi rahmat, dikerumuni oleh para malaikat, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis para malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Jadi banyak sekali, saudaraku, banyak sekali fadilahnya. Banyak sekali keuntungannya menghidupkan taklim di rumah. Kita lanjut lagi. Fadilah salat. Keutamaan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah pantas dicemburuinya seorang muslim yang ringan, sederhana, tidak terlalu dibebani oleh anak istrinya, mendapatkan bagian yang banyak dari salatnya. Rezekinya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya, dan dia bersabar atasnya, beribadah kepada Allah dengan baik, tidak terkenal, muda ketika meninggal dunia, tidak banyak harta warisannya, dan tidak banyak orang yang menangisinya. Al-Jami'us Shahih. Sebuah hadis menyebutkan, perbanyaklah melakukan salat di rumahmu, niscaya kebaikan di rumahmu akan semakin bertambah. Abu Muslim At-Tahlibi radhiyallahu an berkata, saya menemui Abu Umamah radhiyallahu an ketika ia sedang berada di dalam masjid. Saya berkata, wahai Abu Umamah, sesungguhnya seseorang menceritakan kepadaku mengenai dirimu, bahwa engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, membasuh kedua tangan dan wajahnya, dan mengusap rambut dan kedua telinganya, lalu dia bangun melakukan salat wajib, maka Allah SWT akan mengampuni dosa-dosanya pada hari itu, yang dilakukan oleh kedua kakinya, yang dilakukan ke arah perbuatan dosa, oleh kedua tangan yang memegangnya, oleh kedua telinga yang mendengarnya, oleh kedua mata yang melihatnya, dan oleh hatinya yang membisikkannya. Maka dia berkata, demi Allah, saya mendengar hadis ini berkali-kali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Banyak hadis yang telah diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu an, yang intinya sama dengan hadis di atas. Di antaranya Utsman, Abu Hurairah, Anas Abdullah Sunabi, bin Abasa, dan sahabat-sahabat lainnya dengan berbagai riwayat dan lapas yang berbeda. Ini perlu ditambah lagi nih kacamata ya. Seakan-akan ini huruf ini menjadi apa itu? Menjadi 8, double key. Jadi parenanjo umur kita ini semakin hari semakin bertambah. Mata ini semakin hari semakin berkurang. Kita lanjut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, 2 orang dari Bulahain, satu kaum dari kabilah keturunan Qada'ah, telah memeluk Islam, maka salah seorang darinya telah mati syahid, dan seorang lagi hidup selama 1 tahun. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berkata, saya melihat di dalam mimpi bahwa orang yang meninggal setahun kemudian itu dimasukkan ke dalam surga lebih dahulu daripada si syahid.
Saya merasa heran atas peristiwa itu. Maka pada pagi harinya saya menceritakannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hal itu diceritakan oleh orang lain yang mendengarnya dari saya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, bukankah dia telah berpuasa sebulan penuh pada bulan Ramadan setelah kematian temannya dan mengerjakan salat sebanyak 6.000 rakaat dan beberapa rakaat lagi dalam salatnya selama 1 tahun. Hadis riwayat Ahmad. Apabila setiap bulan dalam setahun jumlah harinya dihitung sebanyak 29 hari, kemudian kita kalikan dengan salat wajib 5 kali dalam sehari, ditambah 20 rakaat salat tarawih, ditambah lagi dengan salat witir, maka jumlah rakaatnya bisa mencapai sekitar 6.960 rakaat. Kemudian jika setiap bulannya dihitung 30 hari, lalu dikalikan dengan 5 kali salat wajib, ditambah 20 rakaat salat tarawih, salat-salat sunnah rawatib, dan salat-salat nawafil, maka tidak bisa kita bayangkan berapa banyak rakaatnya. Kisah seperti ini juga diriwayatkan dalam kitab Sunan Ibnu Majah secara terperinci. Abu Talha radhiyallahu an sebagai saksi yang melihat peristiwa itu di dalam mimpinya. Dengan sendirinya menerangkan bahwa 2 orang lelaki dari suatu kabilah datang menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk Islam secara bersamaan. Salah seorang di antaranya lebih berpotensi dan bersemangat untuk mati syahid dalam suatu peperangan, sedangkan temannya yang lain meninggal dunia setahun kemudian. Saya melihat dalam mimpi bahwa saya berada di pintu surga dan kedua orang itu pun berada di sana. Tidak lama kemudian, seseorang muncul dari dalam surga dan mempersilahkan kepada orang yang meninggal setahun kemudian itu untuk memasuki surga. Sedangkan temannya yang mati syahid dibiarkan menunggu. Beberapa saat kemudian muncul dari dalam dan mempersilahkan si syahid tadi masuk surga sambil berkata kepada saya, sekarang bukan waktumu untuk masuk surga, pulanglah engkau. Pagi harinya saya ceritakan peristiwa dalam mimpi ini kepada orang-orang. Semuanya merasa heran, mengapa si syahid diizinkan masuk surga kemudian, padahal seharusnya dia yang masuk surga lebih dahulu daripada temannya. Menanggapi hal itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah dia beribadah selama 1 tahun lebih banyak daripada si syahid? Benar, kata mereka. Sabdanya lagi, bukankah dia telah berpuasa selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan? Benar, jawab mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, bukankah dalam 1 tahun itu dia telah melaksanakan salat-salat lebih banyak? Mereka menjawab lagi, benar. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan di antara keduanya adalah seperti langit dan bumi. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, setiap tiba waktu salat, seorang malaikat diutus untuk menyeru, wahai anak Adam, bangun dan padamkanlah api yang sedang kalian nyalakan untuk membakar diri kalian. Maka orang-orang pun berdiri lalu bersuci dan melaksanakan salat zuhur, sehingga dosa-dosa di antara zuhur hingga subuh diampuni. Apabila datang waktu asar, seperti itu juga. Waktu maghrib, seperti itu juga. Waktu isya, seperti itu juga. Setelah itu mereka tidur. Maka ada yang bermalam dengan kebaikan dan ada juga yang bermalam dengan keburukan. Hadis riwayat Tabrani. Dalam beberapa kitab hadis banyak diriwayatkan hadis-hadis yang maksudnya sama dengan hadis di atas. Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemurahannya akan mengampuni dosa-dosa seseorang melalui keberkahan salat, karena di dalam salat itu sendiri terdapat istighfar, permohonan ampun, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa yang diampuni itu seluruh dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, dengan syarat seseorang itu harus benar-benar merasa menyesal dalam hati atas dosa-dosanya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana telah disebutkan dalam hadis ketiga yang artinya, dirikanlah salat pada kedua tepi siang dan pada permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapuskan kejahatan atau dosa-dosa. Quran surat Hud ayat 14. Salman radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang terkenal, berkata, setelah salat Isya, seluruh manusia terbagi ke dalam 3 golongan. Golongan pertama yaitu orang-orang yang menjadikan malam hari sebagai ganimah atau kekayaan. Di saat orang-orang sedang beristirahat dan tidur nyenyak, mereka menyibukkan diri dalam salat dan ibadah-ibadah lainnya. Maka malam itu merupakan malam yang penuh dengan ganjaran dan pahala bagi mereka. Golongan kedua yaitu orang-orang yang menjadikan malam harinya sebagai musibah baginya. Mereka menganggap bahwa malam hari merupakan kesempatan untuk menyibukkan diri dalam perbuatan maksiat. Maka bagi golongan ini, malam hari merupakan malam yang penuh azab dan bencana. Golongan ketiga yaitu mereka yang tidur setelah salat Isya, maka malam tersebut tidak mendatangkan kerugian ataupun keuntungan kepada mereka dan mereka tidak memperoleh pahala apa-apa. Dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan salat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga salat pada waktunya, niscaya akan aku masukkan ke dalam surga dengan jaminanku. Dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya. Hadis riwayat Ibnu Daud dan Ibnu Majah. Allahu Akbar. Saya ulangi. Dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan salat 5 waktu kepada umatmu, dan aku telah berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaga salat pada waktunya, niscaya aku akan memasukkan ke dalam surga dengan jaminanku. Dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka aku tidak memberi jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Banyak hadis lain yang menerangkan masalah ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan salat 5 waktu dan memberi jaminan bagi siapa saja yang benar dalam salatnya, berwudu dengan sempurna dan mengerjakan tepat pada waktunya dengan khusyuk dan khudu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surga. Sedangkan bagi yang melalaikannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjanjikan jaminan ini kepadanya, apakah dia akan mengampuni ataupun mengazabnya. Betapa besarnya keutamaan ini, dan dengan melaksanakan salat maka seseorang akan mendapatkan janji dan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyaksikan apabila ada seorang hakim atau pejabat tinggi berjanji bahwa ia akan bertanggung jawab atas suatu tuntutan atau memberikan jaminan kepada seseorang, maka pasti orang itu akan merasa sangat senang, sangat gembira, dan dia akan selalu berbuat baik dan taat kepadanya. Begitupun salat yang merupakan ibadah ringan yang dikerjakannya dan tidak ada kesulitan sedikit pun dalam mengerjakannya. Sedang yang menjaminnya adalah Allah Subhanahu wa taala, Raja di raja dan penguasa 2 alam. Walaupun demikian, banyak sekali orang yang melalaikan dan mengabaikannya, maka tiada seorang pun yang mengabaikan dan melalaikannya kecuali dia sendirilah yang menanggung segala kerugian dan kesialan dan bencananya. Padahal salat ini gampang ini.
Dari hadis ke-10. Dari Ibnu Salman radhiyallahu an berkata, seorang lelaki dari kalangan sahabat berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kami menaklukkan kota Khaybar dalam suatu peperangan, orang-orang mulai mengeluarkan harta rampasan perang yang terdiri dari berbagai macam barang dan tawanan. Maka orang-orang pun mulai berjual beli dengan harta rampasan perangnya. Tiba-tiba datang seorang lelaki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya pada hari ini saya telah memperoleh keuntungan besar dan tidak ada seorang pun dari penduduk lembah ini yang dapat menyamai keuntungan saya." Dengan terheran-heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa keuntungan yang engkau dapatkan?" Dia menjawab, "Saya terus-menerus berjual beli sehingga mendapatkan keuntungan 300 uqiyah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepadamu sebaik-baik orang yang mendapat keuntungan?" Dia bertanya, "Apakah itu ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 2 rakaat salat sunat setelah salat fardu. Hadis riwayat Abu Daud. Satu uqiyah sama dengan 400 dirham. Sedangkan 1 dirham sama dengan 4 anah atau 25 sen atau 1/4 rupiah. Apabila dihitung maka jumlahnya sama dengan 3.000 rupiah. Akan tetapi apalah artinya keuntungan 3.000 rupiah jika dibandingkan dengan hakikat keuntungan yang abadi dan tidak akan pernah habis. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penguasa dua alam, apakah ini suatu keuntungan yang besar? Seandainya kita memiliki hakikat iman seperti itu, bahwa uang 3.000 rupiah itu tidak bernilai apa-apa jika dibandingkan dengan 2 rakaat salat, maka hidup ini akan benar-benar menjadi damai. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat adalah pelipur mataku." Salah satu wasiat terakhir beliau adalah agar kita memperhatikan salat. Mengenai wasiat beliau yang terakhir ini telah disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis dari Ummu Salamah, beberapa hadis dari Ummu Salmah radhiyallahu anha berkatanya, pada akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mulut beliau tidak dapat mengucapkan kata-kata dengan sempurna, beliau menekankan tentang masalah salat dan hak-hak hamba sahaya. Hadis seperti ini pun telah diriwayatkan juga dari Ali radhiyallahu anhu bahwa kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir adalah penekanan masalah salat dan perintah agar takut kepada Allah Subhanahu wa taala mengenai hak-hak hamba sahaya. Pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirimkan pasukan jihad ke Najd. Dalam tempo yang begitu cepat, mereka telah kembali membawa kemenangan dan ganimah yang sangat banyak. Banyak orang yang merasa heran karena mereka kembali dengan demikian cepat dan membawa kemenangan serta harta rampasan yang begitu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian mengenai orang yang mendapatkan harta yang lebih banyak dari semua itu dan lebih singkat waktunya? Mereka adalah orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah dan duduk di tempatnya sampai terbit matahari, kemudian mengerjakan salat 2 rakaat, salat sunnah duha. Itulah orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dalam waktu yang sangat singkat." Allahu Akbar. Syekh Balki, seorang syekh dan ahli sufi yang terkenal, berkata, "Kita akan mendapatkan 5 hal melalui 5 cara, yaitu
1. Keberkahan rezeki melalui salat duha. 2. Cahaya di dalam kubur melalui salat tahajud. 3. Kemudahan menjawab pertanyaan mungkar dan nakir melalui bacaan Al-Quran. 4. Kemudahan melintas titian sirat melalui puasa dan sedekah. 5. Naungan ars ilahi melalui zikrullah dalam keadaan bersendirian. Serta keutamaannya, sehingga sulit dan terlalu banyak jika ditulis keseluruhannya. Namun sebagai berkahnya, di bawah ini disebutkan terjemahan dan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1. Perintah pertama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umatku adalah salat. Dan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. 2. Takutlah kepada Allah mengenai salat. Takutlah kepada Allah mengenai salat. Takutlah kepada Allah mengenai salat. 3. Pembatas antara seseorang dengan syirik adalah salat. 4. Ciri seorang muslim adalah salat. Seseorang yang mengerjakan salatnya dengan hati yang khusyuk, menjaga waktu-waktunya dan memperhatikan sunnah-sunnahnya, maka dia adalah seorang yang beriman. 5. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan sesuatu yang lebih utama daripada iman dan salat. Seandainya ada sesuatu kewajiban yang lebih utama daripada itu, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan para malaikatnya yang sebagian dari mereka senantiasa ruku dan sebagian lagi terus-menerus sujud. 6. Salat adalah tiang agama. 7. Salat menghitamkan mulut setan. 8. Salat adalah cahaya bagi orang yang beriman. 9. Salat adalah jihad yang paling utama. 10. Selagi seseorang menjaga salatnya, maka Allah Subhanahu wa taala mencurahkan seluruh perhatiannya. Tetapi jika ia melalaikan salatnya, maka perhatian Allah Subhanahu wa taala akan terlepas darinya. 11. Apabila suatu musibah turun dari langit, maka orang-orang yang memakmurkan masjid akan terhindar darinya. 12. Apabila seseorang masuk ke dalam neraka jahanam disebabkan dosa-dosanya, maka api neraka tidak akan membakar anggota tubuh yang digunakan untuk bersujud. 13. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka bagi anggota tubuh yang digunakan untuk bersujud. 14. Amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah salat tepat pada waktunya. 15. Keadaan manusia yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dalam keadaan sujud, yaitu keningnya menyentuh tanah. 16. Sedekat-dekat seseorang kepada Allah adalah ketika dia berada dalam sujud. 17. Salat adalah anak kunci pintu surga. 18. Apabila seseorang berdiri untuk melaksanakan salat, maka pintu-pintu surga akan terbuka. Lalu tersingkaplah tabir antara Allah dengan orang-orang yang salat itu, selama dia tidak sibuk dengan batuk dan sebagainya, yaitu perkara-perkara yang dibenci di dalam salat. 19. Seseorang yang sedang melaksanakan salat berarti mengetuk pintu yang maha kuasa. Sebagaimana orang yang mengetuk pintu, maka pasti akan dibukakan baginya. 20. Kedudukan salat dalam agama adalah seperti kepala pada badan. 21. Salat adalah cahaya hati. Barang siapa yang ingin agar hatinya bersinar, hendaklah dia menyinari dengan salat. 22. Barang siapa berwudu dengan sempurna, kemudian melaksanakan 2 atau 4 rakaat salat, baik salat fardu ataupun sunnah dengan khusyuk dan khudu, lalu memohon ampunan kepada Allah atas dosanya, niscaya Allah akan mengampuninya. 23. Bagian bumi yang di atasnya disebut nama Allah melalui salat, maka bagian bumi itu akan membanggakannya kepada bagian-bagian bumi yang lain. 24.
Barang siapa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melaksanakan salat 2 rakaat, niscaya Allah mengabulkan baik secara langsung ataupun ditangguhkan demi kemaslahatan dirinya yang jelas doanya pasti diterima. 25. Barang siapa melaksanakan salat 2 rakaat seseorang diri tanpa diketahui oleh siapapun kecuali Allah dan para malaikatnya, maka dia mendapat jaminan keselamatan dari api neraka. 26. Barang siapa melaksanakan satu salat wajib, maka baginya satu doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. 27. Orang yang menjaga salat 5 waktunya dengan memperhatikan ruku, sujud dan wudu yang sempurna, maka wajib baginya surga dan haram baginya neraka. 28. Selama seorang muslim menjaga salatnya, maka setan akan takut padanya. Tetapi jika melelehkannya, maka setan akan berani kepadanya dan akan menyesatkannya. 29. Amal yang paling utama adalah salat 5 waktu. 30. Salat adalah kurbannya setiap orang yang bertakwa. 31. Amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah salat di awal waktu. 32. Barang siapa pergi untuk melaksanakan salat subuh, maka di tangannya dia membawa bendera iman. Dan barang siapa pergi ke pasar pada waktu subuh, maka di tangannya adalah bendera setan. 33. 4 rakaat salat sebelum zuhur sama pahalanya dengan 4 rakaat salat tahajud. 34. 4 rakaat salat sunat sebelum zuhur kedudukannya sama dengan 4 rakaat salat tahajud. 35. Apabila seseorang berdiri melaksanakan salat, maka rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah kepadanya. 36. Seutama-utama salat setelah salat fardu adalah salat pada pertengahan malam, namun sedikit sekali orang yang mengerjakannya. 37. Jibril alaihissalam datang kepada saya dan berkata, "Wahai Muhammad, berapapun lamanya engkau hidup, suatu hari nanti pasti akan mati juga. Siapapun yang engkau cintai, pada suatu hari nanti pasti engkau akan berpisah dengannya. Dan segala amalan yang engkau kerjakan, yang baik ataupun yang buruk, pasti engkau akan mendapatkan balasannya. Tidak diragukan lagi bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah pada tahajudnya, dan kemuliaannya juga adalah pada sifat qanaahnya." 38. 2 rakaat salat pada akhir malam adalah lebih utama daripada dunia dan seisinya. Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan mewajibkannya kepada mereka. 39. Jagalah salat tahajud, karena tahajud adalah jalan orang-orang saleh dan jalan untuk mendekati Allah, penjaga dari perbuatan dosa, penyebab keampunan dosa, dan menyehatkan badan. 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah malas melaksanakan 4 rakaat salat pada permulaan hari. Niscaya aku pasti akan memenuhi seluruh keperluan pada hari itu." Sesungguhnya keutamaan-keutamaan salat dan kabar gembira bagi orang-orang yang menjaganya banyak sekali disebutkan di dalam kitab-kitab hadis. Namun 40 hadis yang disebutkan tadi sudah mencukupi. Apabila ada yang ingin menghafalnya, maka dia akan mendapatkan keutamaan menghafal 40 hadis. Sesungguhnya salat adalah suatu kekayaan yang sangat berharga. Hanya orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelezatan salat yang dapat menghargainya. Begitu berharganya salat sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai penunjuk mata, dan karena kelezatannya maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabiskan sebagian besar malamnya dengan melaksanakan salat. Inilah alasannya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus berwasiat mengenai salat ketika akhir hayat beliau dan berpesan agar benar-benar menjaganya. Di dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takutlah kepada Allah mengenai salat."
Ibnu Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, amalan yang paling kucintai adalah salat. Seorang sahabat berkata, suatu malam saya melewati Masjid Nabawi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Maka saya sangat ingin menyertai beliau. Rasulullah membaca surat Al-Baqarah. Saya berpikir mungkin Rasulullah akan ruku pada ayat ke-100. Namun setelah sampai pada ayat ke-100, beliau belum juga ruku. Sampai saya menduga mungkin pada ayat ke-200 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ruku. Namun ternyata tidak juga. Lalu saya menduga lagi mungkin beliau akan ruku pada akhir ayat. Ketika telah selesai membaca surah Al-Baqarah, beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Allahumma lakal hamd. Allahumma lakal hamd. Kemudian beliau lanjutkan dengan membaca surah Ali Imran. Saya merasa heran dan berkata dalam hati, mungkin pada akhir surah Ali Imran beliau akan ruku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyelesaikan surah Ali Imran dan membaca Allahumma walakal hamd sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surah Al-Maidah. Setelah menyelesaikan bacaannya, beliau pun ruku dan membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali dan diteruskan dengan membaca beberapa doa yang lain yang tidak saya pahami. Kemudian membaca Subhana Rabbiyal A'la, seperti itu pula dengan doa-doa yang lain. Kemudian beliau mulai membaca surah Al-An'am. Akhirnya saya merasa tidak bersemangat lagi salat. Akhirnya saya merasa tidak bersemangat lagi salat bersama beliau dan dengan terpaksa saya meninggalkannya. Pada rakaat pertama saja dibaca sekitar 5 juz, sedangkan Rasulullah membacanya dengan sangat tenang, dengan tajwid, tartil dan tidak menggabungkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Maka dapat kita bayangkan betapa panjangnya rakaat tersebut. Oleh karena itulah maka kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi bengkak ketika melaksanakan salat. Namun bagi orang yang telah mendapatkan kelezatan sesuatu di dalam hatinya, maka kesulitan dan beban-beban apapun akan terasa mudah baginya. Abu Ishaq Subaihi rahmatullahi alaihi adalah seorang muhaddis yang sangat terkenal. Meninggal dunia pada usia 100 tahun. Pada usia tuanya dia merasa sedih karena badannya yang sudah lemah, sehingga semakin hari kenikmatan salatnya semakin berkurang. Dalam 2 rakaat dia hanya dapat membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran saja, tidak lebih dari itu. Padahal 2 surah ini saja lebih dari 1/8 Al-Quran. Muhammad bin Samak rahmatullahi berkata, saya mempunyai tetangga di Kufah. Dia mempunyai seorang putra yang berpuasa setiap hari dan setiap malam melaksanakan salat, sehingga badannya menjadi kurus, tinggal tulang dan kulit saja. Dia tinggal di Sukiyah Asr. Orang tuanya berkata kepada saya, berilah sedikit nasihat kepada anak saya. Suatu ketika saya sedang duduk di depan pintu, lalu dia lewat di depan rumah saya. Saya pun memanggilnya, maka dia datang, mengucapkan salam, lalu duduk sebelum saya memulai pembicaraan. Dia berkata lebih dulu, Paman, janganlah Paman memberikan nasihat kepada saya yang dapat mengurangi amalan saya. Paman, ketahuilah bahwa sesungguhnya saya sudah membuat persepakatan dengan beberapa pemuda dari suatu kampung untuk berlomba-lomba beribadah kepada Allah. Mereka telah bersungguh-sungguh dan berusaha di dalam ibadahnya, dan mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka meninggal, mereka terlihat penuh kegembiraan. Sekarang tinggallah saya sendiri yang masih hidup. Amalan saya ini suatu hari nanti akan terlihat di depan mereka. Bagaimana jadinya jika mereka mengatakan bahwa dalam amalan saya ini terdapat banyak kekurangan? Para pemuda itu benar-benar telah beribadah dengan penuh kesungguhan.
Bagaimana jadinya jika mereka mengatakan bahwa dalam amalan saya ini terdapat banyak kekurangan, paman? Para pemuda itu benar-benar telah beribadah dengan penuh kesungguhan. Banyak orang merasa kagum setelah mendengar cerita anak muda tentang usaha dan kesungguhan teman-temannya. Kemudian anak muda itu bangun dan pergi. 3 hari kemudian kami mendengar bahwa dia telah meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencucurkan rahmat yang luas kepadanya. Pada zaman ini kita pun dapat melihat hamba-hamba Allah yang melakukan amalan seperti itu. Mereka menghabiskan waktu malamnya dengan melaksanakan salat, dan pada siang harinya mereka mengerjakan tabligh dan taklim. Hadrat Mujaddid Al-Fisani rahmatullah alaih, seorang ulama terkenal di India, tidak seorang pun yang tidak mengenal namanya. Beliau mempunyai seorang murid yaitu Maulana Abdul Wahid Lahori rahmatullah alaih. Suatu ketika Maulana Abdul Wahid berkata, di surga nanti tidak ada salat. Seseorang berkata, bagaimana di surga ada salat, sedangkan surga adalah tempat balasan atas amal seseorang, bukan tempat untuk beramal. Maulana Abdul Wahid merasa sedih dan menangis. Katanya, bagaimana saya dapat menikmati surga tanpa salat? Masih banyak di dunia ini orang yang menyerupai beliau. Orang seperti inilah yang hidupnya berpegang kepada hakikat, dan inilah orang yang istimewa. Apabila Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah ingin menyebarkan kemurahannya kepada orang yang mau memperbaiki diri, maka itu bukanlah sesuatu yang sulit baginya. Sebelum kisah ini ditutup, ada kisah-kisah yang lainnya. Dalam kitab Al-Munabbihat, Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih menulis, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang sangat saya cintai di dunia ini yaitu 1. Wewangian, 2. Wanita, 3. Salat sebagai penyejuk mata. Ketika itu beberapa orang sahabat sedang berada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, engkau benar, saya juga menyukai 3 hal, yaitu 1. Memandang wajahmu, 2. Mengorbankan harta saya demi engkau, 3. Menikahkan putriku denganmu. Umar radhiyallahu anhu berkata, benar, dan saya juga menyukai 3 hal, yaitu 1. Memerintahkan kepada kebaikan, 2. Mencegah kemungkaran, 3. Memakai pakaian yang telah usang. Utsman radhiyallahu anhu berkata, engkau benar, saya juga menyukai 3 hal, yaitu 1. Memberi makan orang yang lapar, 2. Memberi pakaian orang yang telanjang, 3. Membaca Al-Quran. Ali radhiyallahu anhu berkata, benar, dan saya juga menyukai 3 hal, yaitu 1. Melayani tamu, berpuasa di musim panas, 3. Memancung kepala musuh di pedang, 3. Memancung kepala musuh dengan pedang. Setelah mereka berkata demikian, Jibril alaihissalam datang dan berkata, Allah Subhanahu wa taala telah mengutusku untuk menceritakan kepadamu tentang kesukaanku. Seandainya aku seorang manusia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah. Maka Jibril alaihissalam berkata, seandainya aku seorang manusia, maka aku akan menyukai 3 hal, yaitu 1. Menunjukkan jalan bagi orang yang sesat, 2. Mencintai ahli ibadah yang miskin, 3. Membantu kerabat yang miskin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyukai 3 hal dari hambanya, yaitu 1. Orang yang berkorban di jalan Allah, dengan harta dan jiwanya. 2. Orang yang menangis setelah melakukan suatu perbuatan dosa. 3. Orang yang bersabar dengan kemiskinannya. Hafiz Ibnu Qayyim rahmatullah alaih menulis dalam kitab Sa'adul Ma'ad bahwa salat dapat menarik rezeki, menyehatkan badan, menjauhkan penyakit, mendatangkan ketakwaan dalam hati, membuat wajah menjadi tampan dan bercahaya, mendatangkan ketenangan jiwa, menguatkan tubuh, menjauhkan sifat malas, melapangkan dada,
menyehatkan rohani, memberikan cahaya pada hati, menjaga nikmat Allah, menghindarkan asap Allah, menjauhkan setan, mendekatkan diri kepada Allah, memberi makanan pada rohani, dan menjaga kesehatan jasmani. Yang kedua hal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Singkatnya, salat menyebabkan kita terhindar dari kebinasaan di dunia dan di akhirat. Demikianlah taklim kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan kita bisa amalkan. Subhanallah wa hamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.